Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Azma Nabila Ivana dengan NIM J0414221240, Program Studi Akuntansi Angkatan 59, Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu Pegadaian. Sebelum pada pemaparan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Resti SEMAK selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi Pegadaian. Baik, langsung saja kita mulai pada pemaparan materi. Yang pertama, baik, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada pengertian dan tujuan pegadaian, kemudian ada jenis-jenis pegadaian, barang yang tidak dapat dan dapat digadaikan, kemudian ada prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman, dan yang terakhir ada studi kasus beserta cara perhitungan dan penjurnalannya. Nah, kita langsung saja pada pemaparan materi yang pertama terkait dengan pengertian dan tujuan dari pegadaian. Yang pertama, apa itu pegadaian? Jadi, pengertian pegadaian ini merupakan kegiatan untuk menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu. Nah, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan, yang nantinya akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai tertentu. Sedangkan di sini ada pengertian dari menurut OJKpedia. Menurut OJKpedia, pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Kemudian, biasanya barang gadai itu berupa perhiasan seperti emas, ataupun barang-barang rumah tangga lainnya seperti barang elektronik, sertifikat rumah, dan lain-lain. Nah, itu merupakan pengertian dari pegadaian ya teman-teman. Baik, langsung saja kita pindah ke pemaparan materi selanjutnya terkait dengan tujuan pegadaian. Nah, tujuan pegadaian ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, tujuan pegadaian itu membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau dana darurat. Pegadaian memang hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana darurat secara cepat. Jadi, masyarakat itu dapat menjaminkan aset-aset mereka yang nantinya akan dicairkan dengan dana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, membantu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mengatasi kesulitan dana. Nah, poin kedua ini masih berhubungan dengan poin yang pertama dan tujuannya juga sama, itu untuk mengatasi kesulitan dana. Dan memang hal ini seringkali terjadi pada masyarakat golongan lemah. Kemudian tujuan pegadaian yang ketiga yaitu menyediakan jasa untuk menyimpan barang pada masyarakat. Nah, Pegadaian juga memiliki jasa titipan. Pegadaian melayani jasa titipan di mana jasa ini tuh bertujuan agar masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga mereka di rumah. Nah, mereka dapat mengamankan barang berharga di rumah ini ketika sedang berada di luar kota, naik haji ataupun kepentingan lainnya tanpa merasa ketakutan jika melakukan jasa titipan kepada pegadaian. Yang selanjutnya yaitu pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang. Pegadaian memiliki jasa taksiran nih bagi masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan juga kualitas harga perhiasan baik emas ataupun berlian, ataupun untuk bisnis atau untuk kegiatan bisnis dengan biaya taksiran yang relatif terjangkau. Nah, itu merupakan tujuan dari pegadaian. Kita pindah kepada materi selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis gadai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua jenis gadai. Yang pertama ada gadai konvensional. Gadai konvensional ini memang menggunakan skema bunga dalam pelayanannya. Kemudian yang kedua
ada gadai syariah. Gadai syariah ini menggunakan akad perjanjian antara pihak memberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Nah, setelah mempelajari dua jenis gadai, kita juga akan mempelajari tentang perbedaan antara dua jenis gadai tersebut. Di sini ada beberapa poin terkait dengan aspek perbedaan antara gadai syariah dan juga gadai konvensional. Kita bahas pada aspek perbedaan yang pertama terkait dengan akad. Untuk gadai syariah, yang sudah saya jelaskan tadi memang menggunakan akad. Nah, akadnya itu bernama akad rohen, di mana akad rohen ini bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Sedangkan untuk gadai konvensional ini menggunakan akad gadai atau gadai biasa yang menggunakan skema bunga dalam pelayanannya. Kemudian aspek perbedaan yang kedua ada sumber dana. Sumber dana untuk gadai syariah ini bersumber dari bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk gadai konvensional bersumber dari bank umum dan lembaga keuangan umum. Untuk aspek perbedaan yang ketiga ada sewa modal. Untuk gadai syariah ini memakai prinsip biaya pemeliharaan atau disebut dengan mu'nah yang dihitung setiap 5 hari. Nah, besarnya ini dihitung berdasarkan nilai taksiran barang. Sedangkan untuk gadai konvensional, itu sewa modalnya itu menggunakan prinsip sewa modal tiap 15 hari. Nah, besarnya ini dihitung dari uang pinjaman. Kemudian ada aspek perbedaan yang keempat yaitu lelang. Nah, gadai syariah dan juga gadai konvensional ini sama-sama melakukan lelang dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang. Nah, yang membedakan apa? Nanti yang akan membedakan adalah jangka waktu dari masing-masing gadai yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya. Baik, untuk aspek perbedaan selanjutnya, kita membahas suku bunga terlebih dahulu ya. Jadi, gadai syariah untuk suku bunganya itu tidak ada ya sebenarnya. Jadi, gadai syariah itu hanya membebankan biaya untuk upah jasa pemeliharaan barang jaminan atau disebut juga dengan ijaroh. Kemudian ada gadai konvensional yang di mana suku bunganya itu memiliki sewa modal atau bunga yang diberikan dimulai dari 0,75% per 15 hari. Untuk aspek perbedaan yang terakhir adalah jangka waktu yang sudah saya singgung sebelumnya terkait dengan lelang. Untuk gadai syariah ini jangka waktunya 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Nah, jika gadai syariah ini jangka waktunya melewati dari 60 bulan, maka barang tersebut akan dilakukan lelang karena jangka waktunya sudah habis. Begitu pula dengan gadai konvensional. Untuk gadai konvensional, jangka waktunya ini merupakan 4 bulan. Nah, itu merupakan beberapa aspek perbedaan dari gadai syariah dan juga gadai konvensional. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu mengenai barang-barang gadai. Nah, barang-barang gadai ini ada juga barang-barang gadai yang dapat diterima ataupun yang tidak dapat diterima sebagai barang gadai. Kita bahas yang pertama barang-barang gadai yang dapat diterima terlebih dahulu. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada perhiasan. Nah, barang perhiasan ini ya seperti biasa terdiri dari logam dan permata, yaitu emas perhiasan, emas batangan, ataupun berlian. Kemudian ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, ataupun sepeda. Yang ketiga ada barang rumah tangga. Barang rumah tangga ya seperti perabotan rumah tangga lain, ataupun gerabah dan peralatan elektronik. Kemudian ada mesin traktor, generator, dan juga gergaji mesin. Yang kelima ada tekstil. Tekstil ini seperti bahan pakaian. Dan juga ada sarung, spray ataupun pemadani. Itu bisa sebagai barang-barang gadai yang dapat diterima. Kemudian yang terakhir itu barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang akan diatur berdasarkan peraturan pegadaian. Barang-barang yang dapat diterima ini biasanya merupakan semua barang yang dapat bergerak sehingga memiliki nilai ekonomis dan dapat diterima untuk barang gadai. Baik, kita sudah membahas tentang barang yang dapat diterima sebagai barang gadai.
kita akan membahas tentang barang-barang gadai yang tidak dapat diterima. Kita akan membahas 7 poin. Yang pertama yaitu barang-barang milik pemerintah. Apa saja sih barang-barang milik pemerintah yang tidak dapat diterima sebagai barang gadai? Yang pertama ada senjata api, kemudian ada senjata tajam, pakaian dinas, dan juga perlengkapan TNI ataupun Polri. Kemudian ada kedua, barang-barang yang mudah busuk. Barang-barang yang mudah busuk itu seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Itu tidak boleh menjadi barang gadai ya. Kemudian yang ketiga ada barang-barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, mercon ataupun petasan, minyak tanah, dan juga tabung berisi gas. Kemudian yang keempat ada barang yang dilarang peredarannya seperti apa? Seperti narkoba. Kemudian yang kelima ada barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya. Nah, ini tuh ada beberapa contoh barang ya. Yang pertama yaitu lukisan, buku, bukunya itu buku yang barang purbakala dan juga barang antik yang memang semakin lama semakin sulit ya untuk ditetapkan taksirannya. Kemudian yang keenam ada barang lainnya atau pemakaian yang sangat terbatas dan tidak umum. Misalnya ada peralatan kedokteran, kemudian ada peralatan wartel, dan juga ada alat perlengkapan pesta. Nah, yang terakhir, poin untuk barang-barang gadai yang tidak dapat diterima yaitu binatang atau hewan ternak. Nah, bagaimana teman-teman sudah dapat membedakan ya, bagaimana barang-barang gadai yang diterima dan juga barang-barang gadai yang tidak dapat diterima. Nah, kita langsung masuk kepada poin yang selanjutnya terkait prosedur pemberian pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman ini memiliki beberapa alur dan kita akan membahas di sini ada 6 alur ya. Yang pertama yaitu penyerahan salinan identitas dan agunan atau pinjaman. Pada prosedur pertama ini, nasabah datang ke loket pegadaian dengan menyerahkan salinan identitas seperti SIM, paspor, ataupun KTP ya harusnya. Kemudian barang jaminan itu yang nantinya akan digadai. Yang kedua, ada penilaian jaminan. Pada prosedur kedua ini, petugas pegadaian menaksir barang yang akan dijaminkan atau yang akan diserahkan. Dan ini bertujuan untuk menentukan nilai dan jumlah uang pinjaman yang dapat diperolehnya. Kemudian ada prosedur yang ketiga yaitu approval credit atau persetujuan kredit ya. Pada prosedur ini dilakukan konfirmasi terlebih dahulu dari petugas kepada nasabah untuk mendapatkan persetujuan mengenai jumlah uang pinjamannya. Nah, prosedur atau proses approval ini dilakukan oleh internal pegadaian secara berjenjang sesuai dengan besaran uang pinjaman. Itu merupakan 3 prosedur pertama. Langsung saja kita pindah ke prosedur yang keempat, yaitu ada administrasi jaminan kredit. Nah, di prosedur keempat ini, petugas pegadaian memproses administrasi perjanjian kredit dengan adanya surat bukti gadai atau SBG. Nah, setelah melewati prosedur keempat tersebut, kita masuk kepada prosedur kelima, yaitu penandatanganan perjanjian kredit. Di mana pada saat prosedur ini, petugas pegadaian dan nasabah menandatangani surat bukti gadai. Nah, surat bukti gadai yang asli ini akan dibawa oleh nasabah, sedangkan untuk salinannya akan disimpan di pegadaian. Nah, setelah melewati proses pegadaian, akan ada proses pencairan kredit, di mana pada saat ini nasabah akan menerima uang pinjamannya sejumlah yang telah disepakati yang sudah diserahkan oleh petugas pegadaian sebelumnya. Nah, teman-teman, itu merupakan prosedur untuk pemberian pinjaman. Sudah paham kan teman-teman? Jadi kita pindah kepada poin yang selanjutnya terkait dengan pelunasan. Nah, jadi sudah dipinjam dan harus dilunasi ya, sehingga terdapat beberapa prosedur. Nah, yang akan saya bahas kali ini merupakan prosedur pelunasan pinjaman secara online. Ini merupakan prosedur yang secara gampang ya teman-teman atau secara sistematis. Yang pertama yaitu kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Pegadaian Digital.
Kemudian setelah mendownload, kita harus mendaftar dan membuat akun. Setelah membuat akun, kita dapat memilih menu pembayaran dan juga top up. Setelah memilih menu pembayaran dan juga top up, kita akan pilih jenis, pembayaran gadai. Kemudian setelah memilih jenis pembayaran gadai, kita akan masukkan nomor kredit yang tertera pada surat bukti gadai. Nah, itu merupakan prosedur pelunasan, pinjamannya secara online ya. Namun jika memang teman-teman ingin melakukan pelunasannya secara offline, bisa, dengan alur pelunasan yang pertama, yaitu menyerahkan terlebih dahulu surat bukti gadai yang sudah dibuat pada, proses pemberian pinjaman sebelumnya. Kemudian yang kedua ada perhitungan kewajiban nasabah, di mana petugas ini akan menghitung berapa jumlah kewajiban nasabah berupa pokok pinjaman dan juga sewa modal. Kemudian yang ketiga ada pembayaran kewajiban nasabah. Nasabah harus membayar sejumlah kewajiban yang telah disampaikan oleh petugas pegadaian sebelumnya. Kemudian ada pengambilan barang jaminan. Pengambilan barang jaminan ini, petugas akan mengambil barang jaminan milik nasabah dari ruang penyimpanan. Dan yang terakhir, penerimaan barang jaminan. Nasabah menerima barang jaminan yang diserahkan petugas. Nah, jika sudah melewati prosedur itu, berarti prosedur pelunasan telah selesai. Nah, kita sudah membahas terkait dengan prosedur untuk pemberian dan juga pelunasan. Sebelum kita masuk ke studi kasus, di sini dijabarkan terlebih dahulu terkait dengan kebijakan pegadaian. Kita menggunakan kebijakan pegadaian syariah ya atau rohani. Di sini ada tabel terkait dengan biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini terdiri dari beberapa tabel ya. Yang pertama ada terkait dengan golongan, kemudian total pinjaman dan juga nominal. Nah, memang di Pegadaian ini ada beberapa tabel seperti ini. Ada beberapa golongan dan berbeda-beda total pinjaman dan nominalnya. Saya akan bacakan. Yang pertama ada golongan A yaitu 10 sampai 500.000 dengan nominal 2.000. Untuk golongan B1 550.000 sampai dengan 1 juta dengan nominal 8.000. Golongan B2 total pinjamannya 1.050.000 sampai 2.500.000 dengan nominal 15.000. Kemudian ada golongan 3 atau B3 dengan total pinjaman 2.550.000 sampai 5 juta, nominalnya 25.000. Golongan C1 dengan total pinjaman 5.100.000 sampai 10 juta dengan nominal 40.000. Kemudian ada golongan C2 dengan total pinjaman 10.100.000 sampai 15 juta dengan nominal 60.000. Ada golongan C3 yaitu total pinjamannya 15.100.000 sampai 20 juta dengan nominal 80.000. Nah, untuk golongan yang terakhir yaitu golongan D dengan total pinjaman 20.100.000 sampai 200.000 dengan nominal Rp100.000. Selain biaya administrasi, di sini juga ada biaya jasa simpanan. Biaya jasa simpanan ini dihitung per 10 hari. Nah, ada rumusnya nih teman-teman. Rumusnya yaitu nilai barang dibagi 10.000 dikali dengan tarif. Tarifnya juga sudah ditentukan, tarif antara barang ini berbeda-beda. Yang pertama ada tarif emas yaitu Rp90, kemudian ada barang elektronik Rp95 dan juga motor ada Rp100. Nah, itu merupakan, kebijakan pegadaian dari versi syariah atau rohani. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Di sini dijelaskan bahwa Lesti berencana meminjam uang untuk pengobatan anaknya dengan sistem akad rohan atau gadai syariah. Menggunakan jaminan barang gadai berupa sepeda motor Vario produk Honda dengan taksiran harga oleh pihak gadai sebesar 8 juta dan kalung emas 5 gram dengan taksiran harga per gramnya 450.000. Jangka waktu pinjaman itu selama 4 bulan. Nah, ini soalnya diminta bahwa yang pertama
Buatlah perhitungan untuk transaksi atas barang yang digadaikan, barang biaya administrasi, biaya simpanan, dan juga uang yang harus dibayar oleh nasabah. Kemudian ada pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua yaitu buatlah jurnal yang diperlukan. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Nah, yang pertama, kita hitung dahulu barang yang akan digadai. Bagaimana sih menghitung barang yang akan digadai atau bisa disebut juga pokok pinjamannya ya. Jadi untuk menghitung hal tersebut, yang pertama kita lakukan yaitu kan tadi sudah diketahui berapa harga gadai. Nah, kita menggunakan nilai taksiran. Jadi, untuk masing-masing, barang jika ingin menghitung pokok pinjaman, kita bisa menggunakan rumus harga, gadai dikali dengan nilai taksiran. Langsung saja kita menghitung untuk, barang sepeda Vario. Tadi sudah diketahui bahwa harga gadainya 8 juta dan nilai taksiran untuk kendaraan bermotor itu 90%. Tinggal kita kalikan saja 8 juta dikali 90% akan menghasilkan 7.200.000 untuk sepeda Vario. Kemudian untuk barang kedua, emas 5 gram. Nah, di soal dijelaskan bahwa untuk harga per gramnya berjumlah 450.000. Jadi kita kalikan terlebih dahulu 450.000 dikali 5, hasilnya yaitu 2.250.000. Ini merupakan harga gadainya. Kemudian 2.250.000 ini dikali dengan nilai taksiran emas yaitu 90% akan menghasilkan 2.025.000. Nah, di sini ada dua barang, jadi kita totalkan saja 7.200.000 ditambah 2.025.000 yaitu hasilnya 9.255.000. Ini merupakan pokok pinjaman dari Lesti. Nah, sudah. Yang selanjutnya kita jawab pertanyaan terkait dengan biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini kan sudah tertera sebenarnya di tabel kebijakan sebelumnya. Nah, pokok pinjaman Lesti ini sudah diketahui berjumlah 9.255.000, di mana golongan ini termasuk ke dalam golongan C1 yaitu dengan range sudah termasuk 9.255.000 yang dikenakan biaya administrasi sebesar 40.000. Nah, kemudian ada juga perhitungan biaya administrasi ini, kemudian ada biaya simpanan. Setelah kita mengetahui biaya administrasi, kita harus menghitung berapa sih biaya simpanan Lesti untuk barang gadainya. Perhitungan biaya simpanan juga sudah ada rumusnya, teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan. Biaya simpanan ini dihitung per 10 hari. Rumusnya itu harga gadai dibagi dengan 10.000 dikali tarif. Tarifnya juga sudah dijelaskan dan sudah tertera sebelumnya. Untuk kendaraan bermotor, 8 juta dibagi dengan 10.000 dikali tarif, tarifnya itu sebesar Rp100. Hasilnya adalah 80.000. Kemudian untuk emas, emas harganya 2.255.000 dibagi 10.000 dikali juga dengan tarifnya yaitu Rp90 akan menghasilkan hasil yaitu 20.250.000. Mohon maaf, hasilnya itu 20.250. Sehingga totalnya yaitu 100.250. Kemudian ada perhitungan biaya simpanan selama pinjaman 4 bulan. Nah, pinjaman 4 bulan ini dikalikan 30 hari itu 120 hari. Nah, kan sudah dijelaskan sebelumnya, untuk biaya simpanan itu dihitung per 10 hari. Jadi 120 hari ini dibagi 10 hari, hasilnya adalah 12. Nah, jadi untuk biaya simpanan ini dikalikan 12 kali dari harga gadai. Untuk motor sendiri, tadi sudah diketahui bahwa biaya simpanannya adalah 80.000. 80.000 dikali 12, hasilnya adalah 960.000. Kemudian untuk emas harga atau biaya simpanannya adalah 20.250 dikali 12 juga akan menghasilkan 243.000.
Sehingga jika ditotal, total biaya simpanan untuk dua barang gadai tersebut berjumlah 1.203.000. Nah, bagaimana teman-teman sudah paham terkait dengan biaya administrasi dan juga biaya simpanan? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan uang yang dibayar. Uang yang dibayar ini merupakan jumlah dari 3 poin atau 3 tahap yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu pokok pinjaman Lesti dan juga biaya administrasi dan biaya simpanan. Nah, ketiga elemen ini dijumlahkan. Pokok pinjaman Lesti itu berjumlah 9.225.000, biaya administrasinya 40.000, kemudian ada biaya simpanan 1.203.000, sehingga jika ditotal uang yang harus dibayar berjumlah 10.468.000. Nah, kita sudah menjawab nih pertanyaan soal pertama terkait dengan beberapa transaksi ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penjurnalannya. Penjurnalannya ini kita ada 2 tahap. Yang pertama, ada 2 versi maksud saya, yaitu penjurnalan yang menerima gadai dan juga yang menggadaikan. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu penjurnalan yang menerima gadai. Di sini ada 3 transaksi, di mana transaksi yang pertama yaitu saat penggadaian. Saat penggadaian, jadi lembaga gadai ini membayarkan uang kepada Lesti atas barang yang sudah Lesti gadai. Jadi lembaga gadai ini memiliki piutang sehingga mengurangi kas dan penjurnalannya yaitu piutang pada kas sebesar 9.225.000. Kemudian transaksi kedua di mana saat menerima uang atas biaya sewa untuk manfaat aset Lesti, di mana lembaga gadai ini mendapatkan pendapatan ataupun kas dari pendapatan sewa. Sehingga penjurnalannya yaitu kas atas pendapatan sewa sebesar 1.243.000. Kemudian ada transaksi ketiga saat penggadaian ataupun saat lembaga gadai menerima uang untuk biaya administrasi dari Lesti. Sehingga lembaga gadai ini mendapatkan kas dan penjurnalannya yaitu kas atas pendapatan sewa sebesar 40.000. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, berapa biaya sewa tadi sepertinya bukan yang itu deh. Nah, biaya sewa ini didapatkan dari uang yang dibayar dikurangi dengan pokok pinjaman. Nah, jadi uang yang dibayar itu kan ada 10.468.000 yang sudah kita hitung. Nah, itu dikurang pokok pinjamannya sebesar 9.225.000 sehingga menghasilkan 1.243.000. Nah, itulah yang disebut dengan pendapatan sewa atau biaya sewa untuk manfaat atas aset dari Lesti. Itu merupakan penjurnalan untuk yang menerima gadai. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan penjurnalan versi yang menggadaikan atau versi dari Lesti. Seperti penjurnalan sebelumnya, kita menggunakan 3 transaksi, hanya ini seperti dibalik ya. Karena yang pertama pada saat penggadaian membayar uang kepada Lesti. Nah, otomatis Lesti akan mendapatkan kas. Nah, sehingga penjurnalannya ini adalah kas pada hutang sebesar 9.225.000. Kemudian transaksi kedua yaitu saat menerima uang atau saat Lesti itu memberikan biaya sewa kepada lembaga gadai atas manfaat aset Lesti. Sehingga kas Lesti itu berkurang dan penjurnalannya yaitu biaya sewa atas kas sebesar 1.243.000 dan tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan mengapa nominal untuk biaya sewa sebesar 1.243.000. Kemudian yang ketiga yaitu saat pegadaian menerima uang untuk biaya administrasi dari Lesti atau biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Lesti sehingga mengurangi kas. Nah, jadi penjurnalannya ini biaya administrasi pada kas sebesar 40.000. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham terkait dengan transaksi-transaksi atas studi kasus pegadaian ataupun penjurnalannya? Semoga dapat dipahami.
Nah, pada penjurnalan ini merupakan, akhir dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Jadi, pemaparan materi Pegadaian, sampai pada penjurnalan dan juga studi kasus. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi Pegadaian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga, ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.